sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Giovanni Supia dengan nomor kemahasiswaan 211F 10393 dari kelas A6 Prodi PLB Universitas Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pendidikan anak disabilitas rungu dan wicara. Di dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan apa itu tunarungu, jenis tunarungu, penyebab, karakteristik, dan proses komunikasi anak tunarungu. 1. Pengertian tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran, sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang anak tunarungu juga terhambat dalam kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengarannya. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami ketunarunguan. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan, sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Dan karena
tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang tunarungu, antara lain: 1. Murni Winarsih. Beliau menyatakan tunarungu merupakan orang yang mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada kehidupannya secara kompleks, utamanya kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. 2. Menurut Iwin Suwarman, seorang pakar medik, mempunyai pandangan yang sama bahwa anak tunarungu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hard of hearing, yakni seseorang yang masih mempunyai sisa pendengaran sedemikian rupa sehingga masih cukup untuk digunakan sebagai alat penangkap proses mendengar, sebagai bekal primer penguasaan kemahiran bahasa dan komunikasi dengan yang lain, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, deaf, yakni seseorang yang tidak mempunyai indera dengar sedemikian rendah sehingga tidak mampu berfungsi sebagai alat penguasaan bahasa dan komunikasi, baik dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga, menurut Permanarian Somat dan Tati Hernawati, mereka menyebut bahwa anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya seluruh alat pendengaran atau sebagian, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kehidupannya secara kompleks. Yang keempat, menurut Muhammad Effendi, anak berkelainan pendengaran atau tunarungu merupakan anak yang mengalami kerusakan atau gangguan pada satu atau lebih organ telinga bagian luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga bagian dalam yang disebabkan karena kecelakaan, penyakit, atau sebab lainnya yang tidak diketahui, sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Yang kelima, menurut Tim Suharmini, beliau mengemukakan bahwa tunarungu adalah keadaan di mana seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga berdampak tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain
melalui indera pendengaran. Yang keenam, menurut Andreas Dwiyo Sumarto, beliau berpendapat seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan sebagai tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, antara lain deaf atau tuli dan hard of hearing atau kurang dengar, yang artinya tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar, indera pendengarannya mengalami kerusakan, tapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa alat bantu dengar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan pendengaran adalah istilah untuk semua kondisi dan penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pada proses mendengar. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari paparan suara bising dalam waktu yang lama, sehingga gangguan pada sistem saraf pendengaran. Telinga adalah organ pendengaran yang berperan penting dalam menghantarkan dan menerima suara atau bunyi. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Saat terjadi gangguan pada bagian-bagian telinga tersebut, maka akan terjadi gangguan dalam proses mendengar. Akibatnya, suara bisa terdengar tidak jelas atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Tiga, penyebab gangguan pendengaran atau tunarungu. Ada 3 tipe gangguan pendengaran atau tunarungu yang dapat terjadi, yaitu gangguan pendengaran konduktif, gangguan pendengaran sensorineural, dan gangguan pendengaran campuran. Dan berikut adalah penjelasannya. 1. Gangguan pendengaran konduktif. Gangguan pendengaran konduktif terjadi ketika proses penghantaran bunyi atau suara terganggu akibat adanya gangguan pada telinga. Beberapa kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau tunarungu konduktif adalah 1. Adanya penumpukan cairan di telinga bagian tengah akibat pilek atau rinitis. Yang kedua, infeksi telinga tengah atau otitis media. Yang ketiga, infeksi telinga luar atau otitis eksterna.
Yang keempat, gangguan atau kerusakan pada tuba Eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga dengan hidung dan tenggorokan. Yang kelima, gendang telinga robek atau perforasi membran timpani. Yang keenam, tumor atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal di telinga bagian luar dan telinga bagian tengah, seperti kolestetoma. 7. Kotoran telinga yang menumpuk dan menyumbat saluran telinga atau cerumen pop. 8. Adanya benda asing yang tersangkut saluran telinga, seperti batu kerikil atau manik-manik yang masuk ke dalam telinga. 9. Kelainan bentuk telinga atau malformasi telinga, seperti mikrotia, tidak terbentuknya daun telinga, atau adanya kelainan tulang-tulang pendengaran. Yang ke-10, penyakit pada tulang-tulang pendengaran, seperti otosklerosis. Penyebab gangguan pendengaran atau tunarungu yang kedua yaitu gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran sensori neural dapat terjadi ketika ada kerusakan telinga bagian dalam dan gangguan pada jalur saraf antar telinga bagian dalam dan otak. Ada beberapa kondisi dan penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural, yaitu 1. Penyakit tertentu seperti penyakit autoimun yang menyerang telinga atau penyakit Meniere. Yang kedua, penggunaan obat yang bisa menimbulkan efek samping pada telinga, seperti antibiotik aminoglikosida, obat kemoterapi, aspirin dosis tinggi, dan loop diuretik. Yang ketiga, kondisi genetik tertentu yang diturunkan di dalam keluarga. Yang keempat, gangguan pembentukan telinga bagian dalam. Yang kelima, proses penuaan yang disebut juga presbikusis. Yang keenam, pukulan atau cedera di kepala. Yang ketujuh, paparan suara keras yang berlangsung dalam waktu lama, seperti bekerja di proyek dengan kebisingan yang sangat tinggi. Penyebab gangguan pendengaran atau tunarungu yang ketiga yaitu gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran campuran terjadi ketika timbul gangguan pendengaran konduktif bersamaan dengan gangguan pendengaran sensori neural. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya kerusakan pada telinga bagian luar, tengah, dan bagian dalam atau jalur saraf ke otak. Menurut Somat dan Hernawati, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal,
ketika lahir atau Natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. A. Faktor internal. 1. Keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan depresif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. 2. Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah, toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau telinga-telinga pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. B. Faktor eksternal. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Ketiga, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengambil dan mengganggu hantaran bunyi. Keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat pendengaran. D. Faktor resiko gangguan pendengaran atau tunarungu. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pendengaran, yaitu proses penuaan yang menyebabkan perubahan struktur pada telinga bagian dalam, faktor genetik, paparan suara keras, mengalami penyakit infeksi selama kehamilan, menderita penyakit tertentu. E. Gejala gangguan pendengaran atau tunarungu. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Gendang telinga ada 3 tulang kecil di telinga bagian tengah, kemudian melipat gandakan getaran ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, getaran masuk ke dalam cairan di rumah siput atau koklea yang berisi rambut tipis. Saat terjadi gangguan dari proses pengiriman, getaran suara, dan penerimaan suara yang telah diolah, maka pendengaran akan terganggu. Di bawah ini adalah gejala yang dapat timbul akibat gangguan pendengaran, yaitu suara atau perkataan terdengar pelan,
selalu menyetel suara TV dan musik dengan volume keras. Telinga berdenging, kesulitan mendengar perkataan orang lain, kesulitan mendengar suara konsonan yang bersuara bernada tinggi. Perlu berkonsentrasi keras untuk mendengar hal yang dikatakan orang. Sering meminta orang lain untuk mengulang pembicaraan dan sering menghindar dari situasi sosial. Jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat mendengar, yaitu 1. Kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. 2. Tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen atau penglihatan dan perabaan. Yang ketiga, tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah lama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak dan mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsi, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu 1. Kelompok 1, kehilangan 15-30 desibel, mid hearing losses atau ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. 2. Kelompok 2, kehilangan 31-60 desibel, moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. 3. Kelompok 3, kehilangan 61-90 desibel, severe hearing losses atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. 4. Kelompok 4, kehilangan 91-120 desibel, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. 5. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 desibel, total hearing losses atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Karakteristik tunarungu. Menurut studi hati, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah.
Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kerusakan pada alat pendengaran bagian alat keseimbangan. Gerakan matanya cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ia ingin menangkap keadaan sekitar, sehingga anak tunarungu dapat disebut manusia pemata. Gerakan anggota badannya lincah dan cepat. Hal tersebut kelihatan dalam mengadakan komunikasi yang mereka cenderung menggunakan gerak isyarat dengan orang di sekitarnya. Dapat dikatakan pula bahwa anak tunarungu adalah manusia motorik. B. Karakteristik intelijensi. Intelijensi merupakan motor dari perkembangan mental seseorang. Pada anak tunarungu, intelijensi tidak banyak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ada yang memiliki intelijensi tinggi, rata-rata, dan ada pula yang memiliki intelijensi rendah. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal, disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. C. Karakteristik emosi. Kekurangan pemahaman akan bahasa lisan atau tulisan seringkali dalam berkomunikasi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tekanan emosi ini dapat menghambat perkembangan kepribadiannya dengan menampilkan sikap, menutup diri, bertindak secara agresif, atau sebaliknya, merupakan kebimbangan dan keraguan-raguan. Emosi anak tunarungu tidak stabil. D. Karakteristik sosial. Perlakuan yang kurang wajar dari anggota keluarga atau anggota masyarakat yang berada di sekitarnya dapat menimbulkan beberapa aspek kognitif dalam karakter sosial anak tunarungu, seperti perasaan rendah diri dan merasa diasingkan oleh keluarga dan masyarakat, perasaan cemburu dan sakwa sangka dan merasa diperlukan tidak adil, kurang dapat bergaul, mudah marah, dan berlaku agresif atau sebaliknya. Akibat yang lain dapat menimbulkan cepat merasa bosan, tidak tahan berpikir lama. E. Karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Klasifikasi anak tunarungu. 1. Berdasar saat terjadinya. Ketunarunguan bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Ketunarunguan setelah lahir artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir disebabkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. 2. Berdasar tempat kerusakan. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, disebut tuli konduksi.
kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensorir. Ketiga, berdasar taraf penguasaan bahasa. Tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Artinya, anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Tuli purna bahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Proses komunikasi tunarungu. Menurut Melinda, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. 1. Pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima peran sesuai dengan yang dimaksudkannya. 2. Simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. 3. Media atau penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain-lainnya. 4. Mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti. 5. Penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. 6. Balikan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Demikian penjelasan saya tentang materi tunarungu, baik dalam pengertian, jenis, penyebab, karakteristik, dan proses komunikasi anak tunarungu. Terima kasih.